Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Amanda Juliana Putri, NIM 2023 32089. Izin Bapak, saya mau mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Effectiveness of Mental Health for Mental Health Support. Topik ini saya angkat karena masalah kesehatan mental itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja ataupun di akademik. Namun tidak semua orang punya akses mudah ke layanan kesehatan mental karena terhalang biaya, jarak maupun stigma sosial. Oleh karena itu, teknologi yang menjadi alternatif solusi yang semakin relevan. Kesehatan mental ini sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Banyak orang yang mengalami stres, cemas, bahkan depresi. Tidak semua berani atau datang ke tenaga profesional atau tenaga medis karena di Indonesia kendalanya masih banyak, melalui dari keterbatasan tenaga ahli, tenaga profesional, biaya, dan masyarakat. Disinilah perkembangan smartphone ini melahirkan aplikasi yang memungkinkan orang mendapat dukungan kesehatan mental secara mandiri dan privasi. Tapi muncul pertanyaan penting, apakah aplikasi ini benar-benar efektif apa tidak? Nah, inilah yang melatar belakangi penelitian kami. Di sini penelitian kami sangat fokus pada tiga hal, yaitu pertama, seberapa efektif mental health dalam mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kedua, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilannya. Ketiga, itu apa keterbatasan penelitian sebelumnya. Dan tujuannya adalah menilai efektivitas mental health ini. Faktor pendukungnya memberikan rekomendasi pengembangan untuk kedepannya. Manfaat penelitian ini sendiri secara akademik, itu penelitian ini memperkuat kajian sistem informasi kesehatan. Secara praktis ini menjadi masukan bagi pengembang aplikasi nantinya, dan secara sosial itu membantu atau memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, apalagi terutama buat anak-anak muda. Kesehatan mental health ini adalah kondisi seseorang mampu mengelola stres dan berfungsi dengan baik. Mental health adalah memanfaatkan aplikasi smartphone untuk layanan kesehatan. Sebagian besar aplikasi ini menggunakan pendekatan namanya CBT dan mindfulness yang fokus pada perubahan pola pikir, perilaku, dan pengelolaan stres. Secara teori ini terbukti membantu kesehatan mental. Beberapa studi menunjukkan aplikasi ini berbasis CBT efektif menurunkan kecemasan, tetapi keberhasilannya sangat-sangat bergantung pada motivasi dan konsisten pengguna. Artinya teknologinya ada, tapi peran pengguna tetap sangat menentukan, yang sangat-sangat menentukannya. Untuk penelitian ini kita menggunakan sistematik literatur review dengan pedomannya Prisma. Data yang diambil dari Scopus, Science Direct, dan Google Scholar. Periodenya 2018 sampai 2024 secara kualitatif dan deskriptif. Hasil yang menunjukkan bahwa mental health ini efektif menurunkan stres dan kecemasan. Efektivitasnya meningkatkan
pengguna secara rutin, terutama dengan fitur interaktif seperti notifikasi untuk pemberitahuan dan pelacakan progresnya. Layanan kesehatan ini juga membuat hasil lebih optimal. Beberapa keterbatasan penelitian antara lain yaitu seperti durasi intervensinya yang masih singkat, jumlah sampel yang terbatas, atau kurangnya studi jangka panjang, serta isu privasi dan keamanan data pengguna. Terus untuk relevansi SDGs-nya itu sendiri, penelitian ini mendukung SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan karena mental health ini memperluas layanan kesehatan mental sejalan dengan SDG 9 tentang inovasi dan teknologi digital. Baik, untuk kesimpulannya itu sendiri, mental health ini memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan mental bagi masyarakat. Namun, efektivitasnya itu dipengaruhi oleh kepatuhan pengguna itu sendiri dari desain aplikasi dan dukungan layanan kesehatan formal. Karena itu, mental health ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan secara jangka panjang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.